Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini satukanindonesia.com ya kembali melakukan podcast ya. Dan kita kedatangan dari pemuda PPGI ya atau Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia. Dan hari ini kita mau membicarakan terkait dengan rempang yang sedang diberitakan orang-orang di Indonesia atau di media-media saat ini. Baiklah, kepada host Chandra, silakan untuk segera memasuki ruang podcast. Alhamdulillah ya, kita podcast lagi. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam, selamat berjumpa kembali, Mas Chandra. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi syukur. mendengar Bapak udah kantor, Chandra senang banget nih. Apalagi hari ini walaupun masih agak pucat dikit ya. Jadi semoga Kita Bapak sehat, Mas. kedepannya sehat terus ya Pak ya. Ya, sehat terus, Mas. Oke. Baik, Bapak hari ini ya, Bapak kan dari Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia. Ya. Nah, ada rencana mau menyampaikan apa nih Pak di awal-awal podcast kita ini? Ya, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berterima kasih sama Mas Chandra. Berterima kasih juga kepada pemirsa satukanindonesia.com dimanapun berada, yang dalam hal ini Mas Chandra sebagai host kita untuk mengangkat tema terkait dengan konflik yang ada di Rempang, Kepulauan Riau ya Mas Chandra ya. Tentunya kita sebagai bagian daripada NKRI, kita sebagai elemen anak bangsa Indonesia menyampaikan rasa keprihatinan atas konflik dan peristiwa yang terjadi di Rempang akhir-akhir ini, Kepulauan Riau. Ya, karena kita lihat itu banyak yang ya tentunya yang menjadi korban ya. Dan baik dari segi masyarakatnya maupun dari aparat juga kita lihat di media sosial. Benar. Begitu memprihatinkan. Karena itu kita menyampaikan rasa turut prihatin yang mendalam kepada semua korban yang terjadi atas konflik yang ada di Rempang. Tentunya yang terjadi terakhir ya, sebelum-sebelumnya sudah ada gelombang aksi massa terakhir hari Senin ya, tanggal 7 September 2023 di wilayah sekitar kantor BP Batam. Begitu Mas Chandra. Jadi kita prihatin. Terima kasih Bapak atas maksud dan tujuan hari ini kita mau membahas Rempang ya. Karena ini apa ya, kita karena keprihatinan kita ya terkait dengan karena kita kan media istilahnya yang menyatukan Indonesia lah ya. Ketika ada konflik di sebuah wilayah, kita harus ikut turun tangan untuk bagaimana caranya agar masalah itu paling tidak kita mempunyai ide atau mungkin mempunyai pendapat lah ya terkait dengan masalah tersebut. Dan sebelum kemana-mana, sebenarnya tadi Chandra juga sudah membuka Google Map ya, Google Map terkait dengan Rempang, kemudian ada Pulau Galang, ada Batam di situ, dan juga jembatan Barelang ya. Barelang itu adalah Batam, Rempang, Galang ya. Betul. Nah, sebenarnya ada cerita sedikit Pak terkait dengan Pulau Galang ya, sebelahnya Rempang. Ya. Itu dulu Chandra kan waktu semia ya, itu mempunyai seorang guru bahasa Inggris ya. Beliau pernah mengajar di Pulau Galang, yaitu pengungsi-pengungsi Vietnam yang ada di Pulau Galang itu. Dan ketika memberitakan atau menceritakan terkait Pulau Galang tersebut Pak ya, itu guru saya itu sangat antusias sekali dan sangat senang sekali ketika beliau mengajar para pengungsi Vietnam yang ada di Pulau Galang tersebut. Baik, teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang Rempang ya. Ini kasus Rempang itu seperti apa sih? Boleh diceritakan sedikit Pak? Baik, tentunya Mas Chandra dan juga pemirsa, memang ihwal daripada konflik yang terjadi di Rempang ini, kita juga menghimpun informasi berdasarkan pemberitaan berbagai media, Mas ya, media elektronik dan media TV ya, online, dan begitu maraknya pemberitaan terkait dengan konflik yang ada di Rempang, Galang,
Batam ya, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tentunya yang kita dapat adalah adanya konflik antara atau penolakan dari warga yang ada di Rempang terhadap rencana pemerintah dalam hal ini melalui BP Batam yang akan merelokasi, memindahkan warga tempatan menurut bahasa di sana, warga yang setelah lama bermukim di Rempang itu akan dipindahkan dan menurut pemberitaan dan juga tentunya ini berdasarkan baik oleh warga yang disampaikan oleh warga maupun pemerintah dalam hal ini BP Batam bahwa memang ada beberapa kampung di Rempang itu di Galang itu yang merupakan tempat daripada warga itu tinggal di sana secara turun-temurun. Dari berbagai pemberitaan, menurut berita itu bahwa memang sejak tahun 1834 sudah ada warga di sana. Nah, dengan konstruksi histori masyarakat yang dinyatakan telah ada bermukim di sana sejak 1834 itu, nah komunitas inilah yang kita dapat informasinya yang melakukan penolakan atas rencana relokasi pengosongan atas wilayah yang telah mereka tempati sejak dari dulu. Nah, atas rencana relokasi tersebut ya warga ya memang tidak berterima ya. Mereka keberatan dengan rencana pemerintah untuk melakukan relokasi. Dan ya walaupun Rempang Eco City ya. Ya, Rempang Eco City melalui sebuah perusahaan yang mempunyai modal yang akan berinvestasi di sana. Ya, terhadap kebijakan itu, rencana tersebut ya warga melakukan penolakan walaupun tentunya menurut pemberitaan yang kita dapatkan itu adalah bahwa warga itu akan diberikan ganti rugi atau diberikan bukan ganti rugi ya, akan katakanlah dengan adanya relokasi ini akan adanya pemberian uang kepada warga ya dengan sejumlah uang ya. Ya tentunya informasi yang kita dapat ini kan memang kan ini masih baru. Masih baru dan kan tentunya relokasi di mana dan tempatnya seperti apa dan bagaimana mekanisme penghidupan daripada warga yang akan direlokasi itu memang belum secara tuntas, belum ada dokumen yang legal atau dokumen resmi yang mengatur secara komprehensif terkait dengan relokasi ini. Jadi artinya ini kan dalam perspektif sustainable development ekosistem masyarakat di sana dan semuanya yang berkaitan di situ memang belum ada sebuah dokumen yang menguraikan terkait dengan program relokasi ini. Nah, ini mungkin barangkali yang menurut penelaran kita yang menjadi dasar salah satu warga untuk melakukan penolakan. Selain warga menghendaki kampung tua yang ada disebut di sana itu warga menghendakinya untuk tetap dipertahankan, untuk dijadikan menjadi yang wisata budaya. Nah, menurut beberapa masukan dan saran pendapat dari baik warga di sana dan juga banyak kalangan juga menghendaki adanya penguatan untuk tetap mempertahankan kampung tua itu. Nah, itulah tadi yang kita katakan belum ada dokumen yang lengkap. Nah, terkait dengan proses relokasi ini, begitu Mas Chandra. Atau mungkin pemetaan segala macamnya mungkin belum tersosialisasikan. Iya. Atau memang sebelumnya sudah ada sosialisasi, Pak? Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri juga ada berbagai informasi yang beredar, ada yang mengatakan kurang sosialisasi terkait dengan rencana ini, dikaitkan dengan sebetulnya kan berdasarkan keputusan Wali Kota Batam katanya itu kan bahwa sejak tahun 2004 sudah ada keputusan Wali Kota untuk melakukan pemberian hak kepada sebuah
PT atau perusahaan investasi yang akan menghaki, yang akan menguasai lahan milik yang ada di Rempang, milik yang ditempati oleh warga Rempang selama ini. Ya, begitu Mas. Nah kemudian Pak ya, kan ketika sebuah perusahaan lah ya, ingin menempati sebuah wilayah, pasti kan dia kan mempunyai kayak semacam izin atau mungkin dari pemerintah ketentuan-ketentuan apa sih Pak yang apa ya istilahnya menyelimuti kasus Rempang ini Pak? Ya, betul Mas. Mungkin sebelum kita berdiskusi ya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Rempang ini ataupun terkait dengan BP Batam sebagai institusi badan layanan umum di wilayah Kepri. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Chandra, pertanyaan pamungkasnya bahwa kita memang PPGI sebagai bagian daripada elemen bangsa, organisasi kepemudaan dari elemen pemuda gereja Kristiani, yaitu Katolik dan Protestan, memandang karena ini kan sangat menurut kita, karena dalam aksi-aksi yang terjadi belakangan ini adalah sudah sangat mengganggu rasa semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai bagian daripada anak bangsa, yang seolah-olah narasi yang terbangun ini seolah-olah ada sebuah etnis, dalam hal ini adalah etnis Melayu, yang seolah-olah mendapat perlakuan yang tidak wajar dan tidak patut. Nah, itulah yang kita sangat berharap jangan sampai isu seperti ini semakin meluas ya, karena kita cinta perdamaian, kita cinta persatuan, kita ingin tetap bagaimana kita tetap bersatu ya. Nah, oleh karena itulah, karena memang yang digelorakan itu adalah bagaimana seolah-olah ada penindasan, pengabaian terhadap etnis. Nah, dalam orasi-orasi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, itu yang kita antisipasi jangan sampai ini berlanjut. Kita cinta persatuan, kita cinta perdamaian. Nah, kalaupun ada kebijakan seperti ini, rencana pemerintah yang akan melakukan relokasi atau ada agenda-agenda di agenda pemerintah di Rempang, Galang ataupun di wilayah Batam, Provinsi Kepri itu, ya kita berharap dilakukan secara secara arif dan bijaksana. Pendekatannya adalah pendekatan kekeluargaan. Tentunya tahapan-tahapan yang wajar dan yang patut dilakukan guna suksesnya agenda dan program tersebut tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional. Ini perlu dicatat, tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional daripada warga negara. Karena dalam pemahaman kita bahwa yang harus dimuliakan itu adalah manusia. Karena itu semangat konstitusi kita kan bahwa memang negara ini harus hadir dan harus melindungi ya warganya dan segenap tumpah darahnya. Kan begitu ya. Nah, karena memang manusianya adalah yang perlu dimuliakan, ya itulah alasan kita. Ini sesuatu yang penting untuk kita menyampaikan sebuah pemikiran lah, bahwa sangat penting dibutuhkan di sini pendekatan yang arif dan bijaksana. Kita sepakat dengan pendapat-pendapat daripada tokoh-tokoh atau perwakilan-perwakilan warga yang telah menyampaikan aspirasinya, yaitu warga dari yang ada di Rempang itu, bahwa memang warga di sana pada hakikatnya kan tidak menolak investasi, tapi ada hal-hal menurut dalam penalaran kita, dalam penalaran yang wajar tentunya hak-hak konstitusional warga itu perlu tetap dijaga. Nah, inilah perlunya duduk bersama. Perlu duduk bersama, baik pemerintahnya, warganya maupun pihak investornya. Ya, jadi bagaimana warga itu tetap ya dihargailah hak konstitusionalnya. Penduduk Rempang itu
di sana sudah sejak tahun 1834, Pak. Menurut pemberitaan dan menurut klaim menurut narasi-narasi yang kita baca bahwa memang konon ceritanya daerah tersebut, lokasi tersebut sudah ada warga di sana bermukim sejak 1834. Nah, kalau misalnya ada pembanding untuk katakanlah misalnya yang hakikat yang seyogianya warga di sana ada itu, kita kan sampai sekarang ini kita belum mendapatkan. Warga dan pemberitaan yang kita dapat sampai sekarang ini ya sejak 1834 atau sebelum NKRI ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Proklamasi 17 Agustus 1945, warga di sana sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Berarti itu dekat dengan Perang Diponegoro ya? 1825 sampai 1830. Itu dia. Oke, baik. Pak, jadi dari pemerintah sendiri ada undang-undang kah atau mungkin Kepres atau mungkin apa yang bisa dijelaskan kepada masyarakat nih yang telah dikeluarkan oleh negara atau mungkin dari pihak Batam dan sebagainya nih? Jadi memang ya tentunya spirit atau semangat dalam menyelesaikan ini kan tentunya spiritnya adalah tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 ya. Begitu Mas, Pancasila dan NKRI, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bahwa negara harus memberikan dan menjamin rasa aman bagi warganya. Tentunya negara sebagai entitas, negara sebagai penguasa untuk dalam menjalankan kedaulatan negara itu sendiri, ya sesuai dengan pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk dikuasai oleh negara, ya dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, tentunya yang paling utama adalah rakyatnya ya. Nah, itu kita spiritnya di situ. Artinya negara dalam menjalankan kewenangannya, negara dalam menjalankan kedaulatannya terhadap rakyat juga yang punya kedaulatan sebagai bagian daripada negara, ya tentunya harus dengan arif dan bijaksana. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan keberadaan daripada BP Batam, memang Batam ini kan kita ketahui bersama merupakan kawasan perdagangan bebas ya. Ya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan BP Batam, Badan Pengusahaan Perdagangan dan Perdagangan Bebas ya, perdagangan dan pelabuhan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kalau setahu Chandra, di Batam itu ketika beli elektronik lebih murah apa gimana, Pak? Dan memang Batam ini kan kita tahu bersama ya dibentuk setelah Orde Baru ya. Ya, jadi jadi untuk kan ada yang namanya negara Singapura ya. Jadi Batam itu istilahnya Singapurnya Indonesia gitu. Dalam hal ini untuk memajukan Indonesia dalam bentuk elektronik tadi kali ya. Iya Mas, kalau bicara Singapura lah kurang lebih seperti itu. Kalau bicara tentang Batam ini Mas, BP Batam ataupun Batam sekitarnya, ini secara sepintas bukan hanya orang Indonesia atau elit Jakarta, elit di Republik ini yang berkepentingan. Terlalu banyak kepentingan yang melekat di sana, termasuk negara tetangga, iya kan, Singapura dan negara-negara tetangga kita. Namun ya kalau tadi pertanyaannya adalah terkait dengan pengaturan secara existing, aturan terkait dengan Batam ini, bahwa memang pada tahun 73 memang ada keputusan Presiden ya nomor 41 tentang daerah industri. Jadi memang ini dibentuk berdasarkan Kepres pada awalnya. Ya itu telah dilakukan beberapa kali perubahan. Ya terakhir dengan keputusan Presiden nomor 25 tahun 2005 tentang perubahan kelima ya, atas keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam. Nah, kaitannya lagi adalah bahwa memang ada beberapa ketentuan, memang ada beberapa ya terkait dengan dasar BP Batam untuk katakanlah
memberikan hak kepada investor, ya memang melekat di di dalam peraturan ataupun di dalam keputusan presiden ini. Walaupun sebetulnya kalau kita runut beberapa ketentuan, dan diantaranya itu adalah peraturan pemerintah, itu saat ini sebetulnya ada kontroversi antara satu peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah yang lainnya. Yaitu adalah terkait dengan peraturan pemerintah nomor 62 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di situ kan diatur bahwa memang yang menjadi pimpinan daripada BP Batam itu adalah ex officio daripada wali kota terpilih di Batam. Itu diatur di dalam diatur di dalam pasal 2A ya, bertentangan dengan wali kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat 1A harus memenuhi tidak sedang menjalankan masa tahanan atau tidak berhalangan sementara. Nah, sementara pasal 1A-nya itu adalah kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dijabat oleh ex officio wali kota Batam. Ini ada yang ini karena ketentuan terkait dengan tentang pengaturan Batam dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2021 ya. Ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Diatur di dalam pasal 74 itu bahwa ada beberapa ayat ya. Pasal 74 ini ayat 1 mengatakan Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan dan Dewan Kawasan Karimun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bicara terkait dengan Rempang ini yang menjadi daerah konflik yang masuk wilayah pengusahaannya BP Batam, dikaitkan dengan ketentuan ini ada beberapa dewan kawasan. Ya, ada beberapa dewan kawasan, ada beberapa kawasan di sini. Ya, yaitu kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, Dewan Kawasan Karimun. Nah, artinya apa? Ini akan berdampak sebetulnya terkait dengan pengaturan. Nah, lalu ayat 2-nya dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan daya saing kawasan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan KPP disingkat itu KPBPB Batam dan kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas Bintan dan kawasan perdagangan pelabuhan bebas Karimun dibentuk Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan dan Karimun. Nah, penyusunan ayat 3-nya, penyusunan pembentukan Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagaimana maksud di ayat 2 dilakukan oleh menteri yang mengordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian paling lambat 6 bulan sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Sejak peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 ini, yaitu bahwa peraturan pemerintah ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2021. Nah, di dalam pasal 81 peraturan pemerintah nomor 41 2021 ini mengatakan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu sejak ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2021 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 51 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6053. Nah, ayat 4-nya, Menteri mengordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Batam, pembentukan Dewan Kawasan Bintan dan Karimun sebagaimana maksud ayat 3.
kepada presiden untuk ditetapkan dengan keputusan presiden. Lalu ayat 5-nya, dengan penetapan kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagaimana maksud pada ayat 4, Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun dibubarkan, Mas. Ini sangat kontroversi sebetulnya ini. Jadi dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 41 ini, itu Dewan Kawasan Batam itu alias kawasan Batam perdagangan bebas Batam itu dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2019 tadi, ini satu sama lain bertentangan. Nah, kenapa ini kita ketengahkan? Karena pengaturan atau kewenangan yang ada di BP Batam sebetulnya sekarang ini kalau dilakukan analisa atau kajian hukum, ini kontroversi sebetulnya. Kalau misalnya ini ada dua undang-undang atau mungkin dua kepres ya, saling bertentangan, itu yang dipakai yang awal apa yang terbaru apa gimana? Asas hukum berlaku bahwa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan itu adalah membatalkan peraturan yang terdahulu. Begitu, Mas. Nah, jadi makanya kalau pertanyaan Mas Chandra tadi mempertanyakan terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang BP Batam itu, ya memang BP Batam ini, kawasan industri perdagangan bebas Batam ini ya diatur di dalam keputusan presiden di dalam keputusan presiden nomor 41 tahun 73 berdirinya. Lalu kaitannya dengan konflik yang terjadi di Rempang ini adalah konon ceritanya kan diberikan hak kepada perusahaan investasi itu adalah tahun 2004. Nah, pertanyaan yang sangat menarik adalah sejak Wali Kota Batam 2004 memberikan hak. Nah, kita belum bisa baca itunya keputusan itu apa aja isinya, tapi paling tidak garis besarnya itulah dasar hukum bagi perusahaan investasi yang akan menguasai Rempang, Galang dan sekitarnya itu yang dipermasalahkan oleh warga itu. Itulah dasarnya untuk menguasai lahan itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, sejak 2004 apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sejak menerima surat keputusan dari Wali Kota Batam? Kenapa tidak melakukan ini? Kan begitu nih. Dan kaitannya dengan sosialisasi tadi, Mas Chandra. Nah, sejak 2004 apa yang dilakukan? Baik oleh baik oleh BP Batam ataupun katakanlah ya sekarang ini kan BP Batam ex officio kepala Wali Kota Batam ex officio untuk menjadi kepala BP Batam. Apa yang dilakukan sejak 2004? Berarti seolah-olah kalau misalnya nih Chandra ngontrak sebuah rumah nih, udah bayar DP atau mungkin udah diperbolehkan lah oleh yang punya kontrakan ya. Tapi belum saya isi tuh, Bu ya. Pada waktu selama beberapa tahun itu belum saya isi, belum saya tempatin itu, Pak ya. Kurang lebih seperti itu kali. Begitu, Mas. Nah, itulah menjadi masalah sebetulnya. Niat dan keseriusan ketika pemerintah mengizinkan ya. Memberikan, katakanlah kita kan nggak tahu sebetulnya, walaupun sebetulnya ini masih kontroversi. Pemberian hak ini masih kontroversi. Kenapa? Karena ada ketentuan lain atau ada keputusan dari pihak, katakanlah dari Kementerian Kehutanan yang menentukan lokasi itu masuk wilayah hutan. Nah, kan begitu nih. Nah, sejak keputusan wali kota yang memberikan hak kepada sebuah perusahaan investasi itu, kalau nggak salah PT MEK ya, Mas ya. Nah, itu sejak 2004 yaitu termin bagi perusahaan MEK itu, PT MEK itu mendapatkan hak untuk Rempang, Galang dan sekitarnya itu. Apa yang mereka lakukan? Nah, kaitannya ada keputusan atau ada produk ketentuan dari kementerian lembaga terkait yang mengatakan itu masuk wilayah hutan. Itu masuk wilayah hutan diantaranya. Nah, itu ya. Nah, memang ini sudah beredar juga di media sosial bahwa ya peraturan Menteri Agraria ya
Ya, ke Peraturan Menteri Agraria nomor 9 angka Romawi 8 tahun 1993 tentang pengelolaan dan pengaturan tanah di daerah industri Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Nah, ini kan itulah menjadi sebetulnya dasar kontroversi satu sama lain. Pihak katakanlah wali kota Batam waktu itu telah memberikan hak kepada PT MEK itu, lalu ada lagi katakanlah peraturan atau produk dari kementerian lembaga terkait yang mengatakan daerah itu masuk wilayah hutan, lalu ini sebetulnya menjadi kontroversi. Nah, makanya ini yang harus perlu dilakukan adalah harus dilakukan konsisten pemerintah menjalankan spirit yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 itu, Mas. Nah, dan tentunya ini juga kan ada beberapa amanat daripada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 itu yang belum dijalankan. Ada beberapa peraturan yang harus diterbitkan oleh pemerintah tapi belum diterbitkan sampai saat ini. Itu kenapa? Ya ini demi hanya untuk kepentingan segelintir elit di Jakarta, elit politik di Jakarta. Dikaitkan juga dengan pasal 2A peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2019 ini yang hanya mau mengatur bahwa kepala BP Batam itu ex officio daripada wali kota Batam. Nah, inilah sebetulnya salah satu sumber masalah bahwa memang sengkarut ini, permasalahan ini sengkarut, dan ini juga tidak bisa terlepas daripada ini saling sandra. Ini saling sandra, bukan Mas Chandra ya, saling sandra kepentingan. Baiklah, kesimpulan dari podcast ini adalah Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia atau DPP PPGI menyampaikan beberapa hal terkait dengan konflik Rempang Galang. 1. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan masyarakat dan semua pihak, supaya mengedepankan musyawarah dan dialog dengan melibatkan semua pihak. 2. Menjadwalkan ulang atau menunda proses relokasi terhadap warga setempat sampai dengan adanya atau tersedianya tempat secara wajar dan patut guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat atau warga. 3. Sebelum dilakukannya relokasi terhadap warga, perlu adanya dokumen yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan proses relokasi guna menjamin kelangsungan hidup ekosistem. 4. Mengedepankan dan mengutamakan di atas yang lain hak-hak dasar warga yang dijamin dalam konstitusi kita. 5. Saatnya pemerintah pusat untuk melakukan sinkronisasi atas seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengaturan BP Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintang dan Karimun sebagaimana diatur dalam PP nomor 41 tahun 2021 versus PP 62 tahun 2019 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Yang keenam, terjadinya ketidaksinkronan atas peraturan pemerintah tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintang, dan Karimun saat ini menimbulkan tidak tertib administrasi yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan peraturan pengaturan kawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintang, dan Karimun seperti yang terjadi saat ini. Faktanya, ada amanat dalam PP 41 tahun 2021 yang belum dan tidak dilaksanakan pemerintah saat ini. Yang ketujuh, dengan adanya sinkronisasi dan tertib administrasi, pemerintahan atas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun akan menimbulkan kepastian hukum dan rasa aman di tengah masyarakat.